Shalom. Oke, sebelumnya kami masuk ke PMPH yang akan mengutarakan Bapak terkait dengan topik pemahaman terhadap konsep akhir zaman dalam konsep Allah dan ciptaan baru terhadap isu-isu masyarakat. Nah, sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri Bapak? Ya, baik. Nama saya Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Pelayanan di Gereja Betel Tabernakel, Perumna 1 Karawaci. Oke, selanjutnya kami akan memberikan 3 pertanyaan. Bapak bisa jawab sesuai dengan pertanyaan Bapak. Ya. Oke, jadi pertanyaan pertama yang akan kami ajukan yaitu, menurut Bapak sendiri, apa makna akhir zaman dalam iman Kristen dan bagaimana konsep tersebut berkaitan dengan Allah dan ciptaan baru? Baik, makna akhir zaman dalam iman Kristen dipotong di situ dulu ya. Jadi iman Kristen itu punya goal, ya, punya tujuan. Tujuan utamanya kan surga, gitu. Tapi kan nggak langsung ke surga nih. Dalam urutannya kan ada namanya kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang kita sebut dengan akhir zaman. Ya, kita sebut dengan akhir zaman, itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, orang Kristen yang hidup sekarang ini punya goalnya di hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan yang nanti ada prosesnya lagi, tapi saya batasi di situ ya, di hari rapture itu pengangkatan. Pengangkatan itu orang Kristen yang percaya diangkat ke atas, dari atas di awan sana, itu Tuhan turun tapi tidak sampai ke bumi, namanya parousia. Nah, karena nanti ada tahap kedua kedatangan Tuhan lagi yang turun sampai ke bumi, itu epifania itu di sana. Jadi kalau akhir zaman itu kan panjang, tapi kita batasi dulu nih. Nah, hubungannya dengan ciptaan baru, kan gitu ya. Dan bagaimana konsep tersebut berkaitan dengan Allah dan ciptaan baru. Yang sampai pada titik tadi, titik rapture, pengangkatan, ini kan disebut, ini bicara tentang keselamatan. Nah, orang-orang yang diangkat ini itu orang-orang yang mengalami ciptaan baru, yang sudah menjadi ciptaan baru dalam arti jadi percaya Yesus, hidup dalam pertobatan. Itu ciptaan baru. Karena tidak semua orang Kristen mengalami pengangkatan di akhir zaman. Tidak. Karena Alkitab bilang ada 2 orang di ladang, 1 orang diangkat, 1 orang ditinggal. Itu. Injil Matius mencatat, Injil Lukas mencatat, ada 2 orang di tempat tidur, 1 orang diangkat, 1 orang ditinggal. Nah, artinya disebut 2 orang itu, kalau di tempat tidur 2 orang siapa? Suami istri kan. Umumnya suami istri itu adalah orang satu agama, katakanlah gitu, satu kepercayaan umumnya ya, satu kepercayaan. Dan yang diangkat siapa? Kan orang Kristen. Yang ditinggal siapa? Ya orang Kristen juga. Jadi tidak semua diangkat. Siapa yang diangkat? Yang sudah menjadi ciptaan baru, yang hidup dalam pertobatan, bukan sekedar yang ber-KTP Kristen. Di ladang. Ladang itu apa sih? Tempat bekerja. Ada 2 orang di sana. Siapa yang di ladang 2 orang? Bisa keluarga, gitu. Bisa juga teman. Nah, 1 diangkat, 1 ditinggal. Yang diangkat ini yang sudah menjadi ciptaan baru, hidup dalam pertobatan, hidup baru, itu yang diangkat. Gitu. Jadi harapannya ke sana. Jadi Allah memberi waktu pada kita untuk menjadi ciptaan baru, memberi jalan pada kita, memberi cara kepada kita untuk jadi ciptaan baru melalui konsep pertobatan. Percaya, bukan sekedar percaya, tapi hidupnya dibaharui, yang dalam kalimat ini menjadi ciptaan baru.
menurut Bapak, bagaimana konsep akhir zaman dan ciptaan baru dapat memberi harapan bagi masyarakat yang sedang menghadapi masalah saat ini? Ya. Bagaimana akhir zaman, konsep akhir zaman dan ciptaan baru tadi yang sudah dijelaskan kasih harapan untuk kita yang sekarang ini menghadapi masalah, gitu ya. Ini kan sekarang sedang terjadi perang. Kalian ikutin nggak? Gitu. Wow. Perang dunia belum. Ini baru perang 3 negara plus ya. Tapi tetap apalagi pendeta-pendeta, para ahli eskatologi pasti menghubungkan ke akhir zaman. Itu pasti. Gitu. Kan sekarang 3 negara perang. Ini negara besar lainnya masih lihat situasi wait and see gitu. Kalau berkembang sampai beberapa negara besar terlibat, akhirnya dampaknya juga ke seluruh dunia, itu baru mungkin bisa dibilang perang dunia ketiga ya. Mengarah ke sana nggak, kita nggak tahu gitu. Lalu dampak dari perang itu ke sekarang, saya tadi mau isi bensin ya, jelas di Lipo Shell nggak ada yang pernah jual. Saya biasa kalau nggak di Shell Vivo yang di Islamic ada. Kalau nggak ada di Vivo, tadi saya ke BP, British Petroleum itu, swasta punya bukan Pertamina, nggak ada juga. Lalu ngantri di Pertamina. Anak-anak bilang Pak, mobil isi mobil, dan 3 mobil udah diisi bensin. Kalau yang satu kan ini setrum listrik. Kenapa saya bilang? Ini bukan soal harga, ini soal ketersediaan. Nah ini loh. Jadi beras dibeli, soal apa? Bukan soal harga. Kalau harga naik, barang ada bisa beli katanya. Jadi soal supply, ketersediaan. Kalian di asrama taunya makan kan? Yang nyediain makan itu pusing. Ya. Jadi bukan soal harga, tapi nanti barangnya itu ada apa enggak. Mulai dari bensin, beras, dan kebutuhan pokok lainnya ya. Nah, dengan kondisi ini gitu loh, kita sebagai orang Kristen yang percaya kedatangan Tuhan, bagaimana? Pertanyaannya kan, bagaimana konsep akhir zaman dan ciptaan baru dapat memberi harapan? Gitu. Kalau soal harapan ini, ya kalau bisa cepet-cepet lah Tuhan datang. Iya kan? Ya kalian mungkin nggak berpikir sampai ke situ karena konsentrasi kalian itu kan sekolah, gitu kan. Tapi yang di masyarakat sekarang ya, ada yang mulai beramal, ada yang mulai nyimpen makanan yang apa kaleng, makanan apa gitu ya. Nah, itu ada di rumah ada gitu. Karena kalau nanti sampai terjadi tadi perang dunia ketiga, itu kan akibatnya parah banget gitu ya. Bukan cuma di daerah perang, tapi daerah kita sendiri mungkin bisa dilanda perang. Kemungkinan ini kan kita nggak ngerti ini ya. Tapi dampak ekonomi, dampak sosial itu nyampe. Itu pasti sampai sekarang aja. Ya itu tadi mau beli bensin aja sampai saya ke 3 pom bensin. Saya baru bisa dapat di Pertamina pom bensin keempat. Gitu. Pom bensin keempat baru bisa dapat, itu pun dengan antri. Hari ini loh barusan. Nah jadi dampak yang seperti itu, kita berharap apa tentang di dunia ini? Harap pemerintah, harap perusahaan, harap teman, nggak selalu bisa gitu. Semua terbatas. Nah lalu ya sudah, mau apa lagi? Kita harus menguatkan diri sendiri, menguatkan keluarga, sambil berharap tentang hari kedatangan Tuhan. Siapa tahu
ini jalannya supaya kita siap-siap. Walaupun hari kedatangan Tuhan nggak nunggu perang dunia ketiga loh, tidak, sama sekali tidak terpengaruh perang dunia ketiga atau keempat. Kedatangan Tuhan tidak terpengaruh itu. Bahkan di Alkitab dikatakan dia datang sebagai seperti pencuri. Kapan? Waktu orang nggak menyangka. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa 10 atau 100 tahun lagi, gitu. Tapi kita tetap punya harapan. Kalau Tuhan datang, semua masalah selesai. Gitu. Masalah yang kita takutkan dari dia selesai. Nah, caranya bagaimana? Ini berkaitan dengan iman kita. Dengan adanya harapan itu, kita bisa kuat. Dengan adanya harapan itu, orang Kristen itu bisa hidup. Tadi kan punya pengharapan. Ya kalau Tuhan belum datang, masa sih Tuhan nggak tolong sekarang gitu ya? Adalah pertolongan Tuhan. Karena dia berjanji akan datang, dia juga berjanji memelihara. Seperti itu. Jadi dengan pertanyaan bagaimana konsep akhir zaman dan ciptaan baru dapat memberi harapan bagi masyarakat yang sedang menghadapi masalah saat ini, ya kita di harapannya, ya kalau bisa sih Tuhan cepat datang. Kalau Tuhan belum datang, masa sih Tuhan nggak tolong saya hari ini? Artinya kita dikuatkan dengan pemahaman tentang kedatangan Tuhan. Harapannya itu membentuk. Karena kalau hidup itu bisa tetap kuat dan bertahan kalau punya harapan, sekecil apapun harapan. Kalau ada sedikit aja harapan, seberat apapun masalah bisa dihadapi. Oke? Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep zaman dan ciptaan baru tersebut? Baik, akhir zaman, dan kita nih jalan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah dibaharui, dan di sini dikatakan sebagai ciptaan baru. Tapi akhir zamannya kita nggak tahu, kedatangan Tuhannya kapan kita nggak tahu. Tapi akhir zaman itu masing-masing punya penafsiran. Dan sekarang kita sudah memasuki akhir zaman, gitu ya. Kita sudah memasuki akhir zaman. Tapi kedatangan Tuhan kan kita belum. Tapi memasuki masa-masa akhir zaman itu, bagaimana kita sebagai orang Kristen bertindak dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yang paling sederhana, normal-normal aja. Ya kan, normal-normal aja, gitu. Nggak usah panik dengan masalah-masalah sekarang, nggak usah takut dengan masalah-masalah sekarang, kan gitu ya. Karena beberapa orang, kita nggak usah ngomong di luar negeri ya, rentetannya banyak. Di Indonesia terakhir itu tahun 2000 ya, kayaknya tahun 2000 berapa begitu terakhir. Itu ada satu pendeta, si Buaya, dari dia orang halal kita kan, tapi dianya di Papua dan di daerah timur, di Ambon. Dia beritakan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang pada tanggal, kalau nggak salah 28 Oktober tahun 2003 atau berapa begitu. Dan orang yang berkarisma sekali, sangat berkarisma, gitu. Orang dari Papua, dari Ambon, mungkin dari Sulawesi atau dari NTT, itu dikasih tahu sama mereka, sama pendeta yang Tuhan mau datang, dibawalah ke Bandung, gitu. PNS sampai berhenti keluar, ya. PNS, orang kerja sampai berhenti pergi ke Bandung untuk berdoa supaya kalau Tuhan datang mereka diangkat. Ini bukan cerita apa, true story, karena di Indonesia dan saya, gerejanya teman saya itu menjadi tempat penampungan, gitu. Nah, kenapa pemerintah sampai turun tangan? Ini kan urusan agama ya. Kenapa pemerintah sampai turun tangan? Karena laporan kehilangan orang. Iya. Jadi keluarga di Papua, keluarga di Ambon, keluarga di Jakarta lapor. Loh, ini kok laporannya sama? Kehilangan orang hilang, gitu, laporan orang hilang. Lalu
kok sama ini Kristen semua. Jadi polisi langsung berkoordinasi, Kristen yang mana, siapa pendetanya, kok sama pendetanya si Buya ini, gitu. Dilacak adanya di Bandung di satu rumah, dan mereka berdoa siang dan malam menanti hari kedatangan Tuhan. Nah, di tanggal yang ditentukan Tuhan datang nggak? Ya tidak, gitu. Tidak. Dan disuruh bubar, disuruh pulang nggak mau. Akhirnya dievakuasi. Jadi ada teman punya gereja cukup besar, nampung berapa puluh orang, gereja lain berapa puluh orang, sambil tunggu proses dikembalikan ke Papua, ke Ambon, dan lain-lain. Nah, begitu. Nah, ini namanya tidak normal. Gitu ya. Itu yang saya maksud, normal aja, gitu ya. Nah, jadi jangan terus, Tuhan udah mau datang nih, kita doa di gereja siang malam. Yang enggak juga, gitu ya, enggak juga. Jadi hiduplah secara normal, tapi yang Alkitab bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah, karena kamu tidak tahu kapan hari dan waktunya. Gitu. Jangan syarat dengan pesta pora dalam Lukas 21 kan, jangan dalam pesta pora, jangan dalam kesesatan, gitu. Normal, gitu. Yang ke ladang ya ke ladang, gitu. Yang ke kantor ya ke kantor, pulang malam sama keluarga. Besok ya begitu lagi. Waktunya ke gereja, di rumah waktunya doa. Hidup normal saja. Gitu ya. Jadi jangan jangan tersesat oleh ajaran-ajaran, oleh pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan Alkitab. Gitu. Jadi jawabannya hidup normal saja. Gitu ya. Nah, terus berdasarkan konsep tadi, terus hidupnya bagaimana yang sudah dijelaskan ya, normal itu berdasarkan konsep tadi, terus hidupnya bagaimana yang sudah dijelaskan ya, normal itu ya yang waktunya kerja, waktunya ke gereja, kumpul keluarga, kalau halal kita waktunya arisan. Ya jangan, karena sudah Yesus mau datang nih, segera datang, tiap hari ke gereja, doa, musik, ini ya enggak juga. Kalau anak sekarang ini biasa aja lagi. Bagaimana, jelas? Jelas, Pak. Oke, Pak, terima kasih untuk pemaparan Bapak tadi terkait dengan 3 pertanyaan kami. Semoga ini bisa menjadi pemahaman kami juga, pemahaman baru kami. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih kembali. Oke, sekian wawancara dari kami sampaikan. Terima kasih, shalom. Shalom. Kita mau bersama-sama, Pak. Terima kasih, Pak.